pemirsa, selain keindahan dan berbagai macam kuliner yang disuguhkan kota Ponorogo, ternyata kota Reog ini juga memiliki situs-situs bersejarah yang saat ini masih melegenda di kalangan masyarakatnya. Salah satunya situs yang berada di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Situs berbentuk patung kepala raksasa yang dinamakan Sirah Keteng. Situs bersejarah ini diambil dari cerita legenda tentang seorang raksasa yang menjadi penguasa di kerajaan Wengker pada zaman purbakala lalu, yang bernama Prabu Ratu Boko. Jadi dengan keberadaannya patung atau arca Ratu Bakah atau Ratu Boko, ini penduduk sini mempercayai bahwa dahulu kala di daerah sini ada kerajaan yang dinamakan yaitu rajanya Ratu Bakah atau Ratu Boko gitu ya. Raja tersebut mempunyai sifat-sifat yang penuh angkara murka, jadi ya pokoknya ya sifatnya sifat yang tidak baik gitu. Bahkan setiap berapa waktu sekali begitu minta tumbal, suka atau gemar makan daging manusia. Karena sifat yang tamak dan kebiasaannya memakan daging manusia, khususnya wanita yang masih perawan. Sehingga ada seorang pangeran yang bernama Raden Bambang Fajar Prono, atau yang dijuluki dengan Ki Hajar Wilis, yang merasa terusik dengan sikap angkara murka dari Prabu Ratu Boko dan memutuskan untuk melumpuhkannya. Maka terjadilah pertempuran antara Prabu Ratu Boko dan Ki Hajar Wilis selama kurun waktu hampir 1 bulan, yang berakhir dengan terpenggalnya kepala Prabu Ratu Boko dan kepalanya ditanam di sekitar Desa Bedingin. Lalu Ki Hajar Wilis memerintahkan abdinya untuk mengabadikan kepala Prabu Ratu Boko lewat sebuah ukiran batu yang sampai saat ini menjadi situs bersejarah Sirah Keteng. Konon masyarakat setempat juga sering melihat sosok kepala raksasa yang menyerupai kepala raksasa Prabu Ratu Boko. Apakah benar yang sering terlihat oleh beberapa masyarakat merupakan penampakan dari Prabu Ratu Boko? Mr. Tukul akan membahasnya malam ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di lokasi situs Sirah Keteng. Iya. Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jawa Timur. Ini gimana nih? Nah iya ini yang Vio bilang tadi di Mas Tukul, di sini ini adalah tempat khusus yang bersejarah tadi Sirah Keteng. Nah Sirah Keteng itu Mas Tukul yang tadi konon katanya dulu tuh suka makan daging manusia, terutama perawan-perawan nih. Coba Valen bisa merasakan energi yang ada di sekitar sini nggak? Iya nih. Ini energinya di sini emang negatif Mas Tukul. Melulu. Di sini Mas Tukul, di sini. Di sini sih ngerasain energi yang beda sama yang tadi. Di sini energinya udah beda banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kayak Mas Tukul kok rame-rame, Mas? Barakawa ketemu teman saya Tresno. Mas Tresno siapa nih? Oh, kebetulan saya kepala desa Bedingin. Nama saya Marjuki, Mas Tukul. Oh, bukan Tresno. Namanya Tresno. Ini Pak Lurah. Kepala desa Pak Lurah di sini. Iya, kepala desa. Kepala desa bukan lurah ya. Ada. Nah, Pak Marjuki ini saya bersama Mbak Valen menelusuri dari sana ke sini dan dilihat diterawang oleh Mbak Valen ini konon ceritanya energinya negatif. Dan ini apa betul di sini ada situs kepala raksasa yang konon suka makan manusia, khususnya perawan? Kok milihnya kok perawan? Bener, Mas Boko, itu konon ceritanya memang sini ada situs Prabu Boko yang dulunya memang seorang raja. Merinding. Kemudian raja itu karena makannya itu tadi perempuan yang masih perawan dan cantik-cantik juga, iya, yang akhirnya
dari kerajaan Jenggolo, Majapahit itu mengutus putranya yang bernama Ki Hajar Wilis juga Raden Bambang Pacarwono itu untuk menumpas adanya prahara tersebut, Mas Boko. Ya akhirnya Prabu Boko itu terjadi pertempuran dengan itu putra Jenggolo itu, akhirnya ya kalah akhirnya kepalanya itu di sana itu, Mas Boko. Wah, nanti kita lihat sana. Pak Kades ini kayaknya ahli sejarah dan dia dalangnya ketoprak nih. Apal sejarahnya dari kerajaan mana aja terus kapan di mana. Itu waktu pemenggalan kepala di sini atau di mana, terus apa kepala jatuhnya di sini nih? Di sini, Mas Boko, kebetulan di Beji ini sekarang tempat pengairan itu ada waduk gitu. Itu yang waktu ditebas itu baunya kok leteng-leteng gitu ya. Kalau orang Jawa leteng-leteng itu agak amis. Akhirnya dinamakan sirah keteng gitu. Polisi bisa diizinkan ke sana. Moga, mari. Nah, pemirsa Misal Tuku Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh semesta yang indah ini. Seperti apa tempatnya dan patungnya seperti apa, kepalanya raksasa seperti apa, energi seperti apa, terlihat sama Via Valen dan Pak Lurah dan serta Tukul Arwana cover boy dari majalah Mamalia ini. Itu terus. Ini Tukul Jalan. Nah, ini dalamnya lubang bawah tanah itu ada. Ini tempatnya ya Pak Teras. Sini Pak Lurah. Apa ya, Mas Tukul tungguin. Sini mana? Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sekarang sudah di depan kepala raksasa yang ceritanya dipenggal oleh Pangeran Wilis ini ya. Iya. Nah, nih, monggo, mungkin Pak Lurah bisa menambah lagi ceritanya. Aromanya kok wangi itu apa ini? Iya, kayak Aromanya wangi banget. Iya Pak, baunya apa ini? enggak, Mas Tukul kayaknya. Lanjut ceritanya tadi, Mas Boko ya. Iya. Ini dulunya kan juga raja, Mas Boko ya. Iya. Raja dari Alas Ketonggo, yang istrinya Mamang Sari itu bertempur tadi kan saya ceritakan, bertempur kalah dengan putra Jenggolo yang bernama Raden Bambang Pacarwono, ya gelarnya Ki Hajar Wilis itu, yang akhirnya kepala itu kan minta ditanam di lereng Gunung Lawu, ya sebagai pembuktian bahwa Prabu Boko itu matinya di sini, itu sebagai gambaran, Mas Boko. Jadi ini sebagai duplikat kepala dari Prabu Boko itu seperti ini gitu, Mas Boko. Dulunya memang raja ya, dulunya. Iya, kelihatan raja. aura rajanya, kelihatan gantengnya dulu, itu tampan juga loh beliaunya ini ya. Tapi bener nggak sih, Pak? Ya. Katanya warga sini tuh sering ngelihat patung ini tiba-tiba itu ngeluarin lidah terus ngejilat-jilat darah gitu di sini. Itu bener nggak? Katanya warga sini sering ada yang ngelihat seperti itu. Itu konon cerita ya. Tapi ada sosok lain yang matanya juga besar, yang biasanya kalau ada orang kecelakaan di sana itu ternyata wujudnya itu Ambil muncul. ini padahal bukan beliaunya gitu. Iya, mungkin Jadi yang suka bukan. kelihatan orang lain. Iya. Nah, lebih jelasnya sekarang kita panggil ahlinya yang bisa menerawang atau menarik energi residual yang Nah, pertama, anunya udaranya makin berubah dingin. Pak. Iya, makin dingin. Dingin. Iya. Karena kita mau coba interaksi komunikasi sama. Dia datang, energi dingin. Nah, silakan Mas. Kita coba latihan residualnya ya Mas ya. Ini dingin, udaranya udah berubah. Saya merasakan sih Mas Tukul, memang betul ada sosok raja di sini yang berhijrah ya. Ini ada satu kejanggalan, sesuatu hal yang menarik. Jadi raja ini seperti ada kerjasama sama salah satu makhluk gaib di daerah Gunung Lawu sana, daerah Gunung Lawu sana. Jadi minta
darah perawan gitu. Jadi untuk mintanya wanita ini ada sekitar 40 gadis. 40 gadis, tapi yang tercukupi itu baru sekitar 37. 40 wanita yang masih virgin. Kejahatan ini maksudku kan banyak sekali korban. Cuman dia ada salah satu wanita dari kerajaan. Seperti ada ini ya, hubungannya sama Majapahit sana, maksudku ada salah satu wanita yang hilang di sana, maksudku ternyata ada yang melapor kalau misalnya si wanita ini dijadikan korban juga di sini. Makanya si dari kerajaan sana ada diutus dua dan beberapa prajuritnya untuk menumpas ini maksudku, karena kejahatannya sudah sangat membahayakan. Itu setelah diperkosa gitu, jadi seperti udah diperkosa gitu ada darahnya, jadi dipersembahkan untuk jin. Dan saya ngelihat ada sebuah terowongan di bawah tanah gitu, kayak ada jalan itu nyambung ke laut selatan sana sama ke Gunung Lawu tadi. Itu diperuntukkan memang untuk ketika wanita itu udah jadi korban, biasanya ada yang dibuang ke situ, ada yang kalau misalkan memang udah meninggal bisa dimasukin ke situ. Pasti cantik nggih perawane niku nggih. Konon ceritanya cantik. Harus cantik. Kalau tidak cantik tidak mau katanya. Nah, pemirsa, apakah di sana ada warok-warok yang sudah tadi ceritakan? Penasaran? Ikut terus. Minta tekul. Samat itu dekat. Baunya ini ya? Hah? Bau? Sini ya? Bau kayak Bambu ini ya. Sini ya? Ya, agak sini. Mat? Ya. betul. Sini ya, Mas. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata mungkin di seluruh sudut tayang ini. Pak Lurah menunjukkan tempatnya di sini ini. Terowongan untuk ventilasi menuju ke Pantai Ratu Selatan itu. Iya. Sama bisa dilihat. Tapi hati-hati Mas ya, ini ada bambu Mas ya. Gimana Mbak Via, apa yang dirasakan? iya pas kesininya apa ya Mas ya? Iya saya ngerasa merinding gitu, terus panas ya hawanya ya, nggak dingin gitu ya di sini ya? Panas. Karena di dalam itu yang rasa tadi bilang raksasa makhluk yang meminta itu tuh selalu keluar masuk ke sini masuk. Dan kayaknya tadi ngeliatin Mbak Pia terus. Iya. Ini sumur ini kan nyambung ke mata air Mas Duko. Nyambung ke mata air ya. Selain untuk ventilasi, itu nyambungnya ke mata air sana nanti ada. Nah ini dalamnya lubang bawah tanah itu ada naga Mas Duko. Ya kan, aku tadi bilang apa? Ada ular besar, ada naga juga. Udah ditutupin tetap aja berlubang Iya. terus. Melihat sendiri Pak Lurah pernah. Konon ceritanya gitu Mas Duko. Jadi saya belum pernah melihatnya. Nah, menurut Mas Ahmad, residual energinya seperti apa? Mungkin bisa dikembalikan. Iya, di sini ada agak luas. Ini bisa perlintasan masuk keluar, dan itu naga tadi memang suka keluar sini. Dan kalau sekarang ini kayak seperti ke arah mana ya? Ya, seperti ada kayak situ Ya, agak luas. Ini kolam. punya Ya. ilmu juga. Dan memang kalau untuk dari segi manusia sendiri kayak ada warok-warok yang jaga gitu ya. Ya. Di depannya itu kan naganya di atas kita lah. Dua orang yang jaga itu seperti siap-siap kayak ngejagain ke gerbangnya itu, ke pintu masuknya. Betul Pak Lurah. Bener Mas Duko. Nah, cerita. kalau boleh tahu kolamnya di mana nih? Itu sebelah sana Mas Duko. Oh, masih di sana lagi. Iya. Nah pemirsa, apa yang terjadi pada Via Valen sehingga hampir jatuh dan ketarik ke dalam pohon bambu? Hati loh kamu loh. Nggak tahu tadi kayak narik gitu loh Mas. Ya narik tapi milih kamu jatuhnya ke saya. Apa ini? Pemirsa kita tanya ke Mas Ahmad. Sebenarnya ada apa ini? Tadi kan saya bilang ada yang suka sama dia, yang ngeliatin itu, yang suka yang jilat-jilat darah itu. Oh, pantesan cantik, pantesan dia pilih itu.
Ya. Tapi sih nggak apa-apa kan ya Mas ya? Nggak apa-apa. Ini saya emang kita harusnya agak jauh dari sini karena ini tempat keluar masuknya mereka. Daripada ini mendingan kita langsung ke tempat kolam renang aja ya. Iya, mau Oke. Terus ini agak Tampaknya Ahmad tertarik pada sosok energi yang cukup besar, hingga meninggalkan Mr. Tukul dan Via Valen. Serangan bertubi-tubi dari kekuatan gaib yang berada di kolam tersebut membuat Ria dan Mr. I cukup kewalahan. Iya. Kalau pernah energi. Kuat energinya di sini. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di lokasi Beji Sirah Keteng, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jawa Timur. Dan kalau misalkan kita lihat di sini bentuknya seperti kolam renang ya. Iya, benar kayak kolam renang. Cuman kalau misalkan menurut cerita warga di sini nih, Mr. I ya, zaman dulunya ini adalah ada sumber mata air di sini. Iya, benar. Dan sumber mata air itu dibuat oleh dua bersaudara. Dan dua bersaudara ini membuat sumber mata air ini ngambil dari 7 km ya, kalau nggak salah 7 km ditarik ke sini. Dan sebenarnya kalau misalkan kita logikanya agak kurang masuk logika nggak masuk akal gitu. Jadi gini ya, jadi ada 2 orang saudara kan, kakak beradik. Si kakaknya sih punya kayak mata air gitu, adiknya di sini butuh gitu. Tapi kakaknya itu kayaknya itu keberatan. Makanya si adik ini seperti orang melakukan ritual. Alhamdulillah dia kasih kekuatan, dia tuh buat terowongan sejauh 7 km gitu, supaya airnya bisa ke sini. Dan akhirnya berhasil ya? Berhasil di sini. Ya udah kalau gitu. Tapi kayaknya untuk tempat pemandiannya itu kayaknya sebelah sana deh. Di sebelah sananya ya? Lebih baik kita ke sana aja, yuk. Yuk. Yang saya bilang tadi, jadi ini alirannya ke sini. Alirannya dari sini benar. Sampai ke sana ya? Sana itu. Jadi di sana itu kalau saya lihat itu dulunya itu seperti bangunan sendang yang buat mandi warga, juga orang-orang sini, keluarganya dulu. Jadi mandinya di situ iya, ya, karena warga membutuhkan air yang tadi Mr. I bilang. Iya, benar. Cuman saya ini di sini saya lihat sosok laki-laki gitu, Iya, berdiri itu sebenarnya siapa ya? Saya dari tadi kayak ngeliatin ke arah kita di sebelah sini. Tadi saya lihat pas kita jalan. Iya benar. Jadi ini bisa dikatakan sosok yang ada di sini, laki-laki ini, ini sosok daripada zaman dulu gitu, yang menjaga daerah sini. Cuma ini sosok ini bentuknya itu pakaiannya itu seperti apa ya? Pakaian Jawa dulu. Iya, ini nih, pas di sini nih sekarang. Dan saya tadi lihat ada yang turun ke sini kayak pakai selendang Jawa zaman dulu gitu loh. Bener. Tapi pakai begitu aja terus agak ngelengser ke bawah gitu. Seperti orang Jawa pakai kemben itu. Iya, coklat garis-garis gitu warnanya, coklat tua, garis-garis di sini. Jadi mungkin nah itu di situ. Jadi mungkin emang ini yang dulu yang mungkin pernah mandi di sini ya, misalnya ya. Benar. Jadi gini, kalau saya lihat dulu, ini kolam-kolam renang ini. Ini karena dulu membuatnya kan terowongan itu memakai ritual-ritual. Akhirnya banyak sosok-sosok yang ada di sini gitu. Terutama ini saya melihat sosok seperti ular tapi besar, seperti naga gitu. Tarikannya kuat sekali nih. Benar-benar sebelah sini ya. Mending kita ke bawah aja. Yuk. Ria dan Mr. I merasakan magnet energi yang cukup kuat dari dasar kolam. Sosok apakah yang membuat keduanya terseret untuk terjun ke dasar kolam? Ini dia. Ini berat banget ke sini. Ya, jadi ini dulu mata airnya. Jadi terowongan yang ini muncrat, tapi terowongannya di dalam sana itu sampai 7 kilo sana. Dan ini panas loh. Iya, benar nih. Jadi energi yang ada di sini memang benar-benar sangat kuat sekali. Energinya kuat banget. Jadi dari sini ya, Mr. ya? Iya. Terus alirannya menuju ke sana ya? Ke sana dulunya itu, ke kolam yang kita tuju tadi. Ini cuma berbentuk seperti sendang, ada. Dan ini juga ada sosok yang ada di sini. Ini berdiri 7.
Iya. Berbentuk seperti kera tapi bisa besar. Ini kayaknya prajurit daripada yang makhluk yang besar tadi itu ya. Oh, jadi yang makhluk besar tadi di tengah itu. Iya. Dan mereka ini adalah prajurit yang sekarang berdiri di sini. Iya, benar. Nih, di sebelah sini mereka berdiri. Saya ngeliatnya 1, 2. Ya, kalau gitu saya panggil Mas Pur ya, untuk melukis. Mas Pur. Ini kuat. Iya, ini energinya di sini kuat sekali nih, ketarik sini. Bertubi-tubi dari kekuatan gaib yang berada di kolam tersebut membuat Ria dan Mr. I cukup kewalahan menanganinya. Menuju ke sini, di situ ada berbulu coklat gitu, kayak kera, cuman lebih tinggi dari ukuran kita di sebelah situ. Aduh, duduk. Ini di atas pohon ini banyak sekali nih yang berdiri. Lagi-lagi Mr. I tertarik energi yang cukup kuat sehingga harus meninggalkan Ria dan Purwanto. Akankah Ria cukup kuat untuk menangani serangan-serangan yang dirasakan dari sosok gaib penghuni kolam mata air ini? Jadi sebenarnya di sini tuh ada sosok naga, ular seperti naga. Ular tadi ngomong gitu tadi ya. Besar. Cuman pas waktu mau melukiskannya, Mas Pur dapat serangan. Jadi nggak sempat keluar. Mana Pak Lurah? Depan sini, Mas. Hati-hati. Hati-hati, Len. Hati-hati, Mas. Sini ya, Pak? Iya, iya. Ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh semesta yang kita ini. Ini Pak Lurah tempatnya. Iya. Energinya seperti apa, Mbak? Iya. Kayak di sini emang tempatnya kayak angker banget ya, Pak ya? Ya. Saya kerasa kayak banyak yang teriak-teriak gitu loh di dalam sini. Banyak yang teriak-teriak. Gimana kalau kita langsung ke sana aja nih? Seperti energinya? Seperti apa energinya? Gitu terus. Mr. Tukul. Salam. Mr. Tukul dan Via tengah terkejut melihat Ria dan Purwanto yang mengalami serangan-serangan gaib. Ria, ternyata ada Ria. Sama Mas Purwati. Tadi kedengeran dari sana. Oh, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ada di sini gimana? Ya, tadi kan saya penelusuran sama Mr. I sebenarnya. Terus sampai akhirnya di sini Mr. I mau memvisualisasikan seperti biasa gambar sama Mas Pur. Terus Mr. I ketarik energi besar. Jadinya dia nitip pelukis ke saya. Jadi saya sendirian di sini. Dan ternyata pas waktu di sini banyak sekali sosok yang ngumpul, Mas. Jadi karena makin besar-besar jadi kayak makin padat gitu. Jadinya saya agak susah menetralisir karena sendiri gitu. Kita ke lukisan dulu, Mas, yang dilukis, Mas. Oh, ini toh, pemirsa. Ternyata energi yang dilukis oleh tim Mr. I, atau Mr. Tukul jalan-jalan, itu Mas Purwanto kayak gini. Ini yang Mbak ya? Iya, ini cuma sebagian aja, Mas. Masih jadi, ada lagi ya? Iya, jadi sebenarnya di sini tuh ada sosok naga, ular seperti naga. Ular tadi ngomong gitu tadi ya. Besar. Cuman pas waktu mau melukiskannya, Mas Pur dapat serangan. Jadi nggak sempat kelukis gitu loh. Karena di sini dia lebih dominan, Mas. Jadi dia di sekitar sini sampai belakang situ. Berarti Pak Lurah tadi cerita ada naga juga. Iya, ya. Ini dilukis nggak mau. Iya, dan sosok yang ini tuh ada di belakang, Mas. Di belakang, dan dia memang penunggu besar sekali, dan ini adalah sosok-sosok seperti kayak kera gitu loh, Mas. Sosok seperti kera, dan ini pemimpinnya. Biasanya mereka turun dari sana. Jadi kalau misalkan di sini seperti ada gangguan atau ada dia merasa terusik, mereka akan datang gitu. Dan semua sosoknya besar-besar, selain ular, naga,
itu ada sosok besar seperti ini. Matur nuwun sebelumnya Pak Lurah. Mohon maaf kalau ada bahasa perilaku yang kurang berkenan tim itu jalan-jalan. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa. Amin. Amin. Amin, amin. Selamat jalan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Matur Terima kasih nuwun. tertuju. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia, kita akan menuju ke lokasi lagi yang ada di daerah Ponorogo. Konon ada pohon ya yang jatinya itu berasal dari tongkat. Itu terus. Mister Tukul Jalan-Jalan. Makam Ki Ageng Jatisulur merupakan pemakaman yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Ponorogo, khususnya desa Purbosuman. Karena Ki Ageng Jatisulur merupakan pendiri sekaligus pembabat alas kawasan Kelurahan Purbosuman. Selain makam yang dianggap keramat oleh warga sekitar, di sana juga terdapat 3 pohon jati yang sangat besar. Dan salah satunya dipercaya masyarakat berasal dari sebuah tongkat yang ditancapkan oleh Ki Ageng Purbonegoro. Sehingga kian lama semakin menjulur dan menjadi pohon jati yang sangat besar. Ki Somo dimakamkan di situ, Kyai Jonasi menancapkan teken, terus sambil bicara. Kalau nanti turun-turunnya Ki Somo itu mencari di mana tempat makamnya, ya di sini. Inilah tempat makam Ki Somo yang saya dekat tongkat saya itu. Keajaiban pada saat itu, tongkat itu kok tumbuh daunnya. Daun itu lama-lama itu kok kelihatan seperti gedong jati. Daun jati. Terus jati ini makin lama makin besar. Ya itu jatinya. Itu terus keluar sulurnya. Maka dikenal Mbah Jati Sulur. Dan diyakini pula pohon-pohon jati tersebut dijaga oleh sosok-sosok gaib berupa harimau, anjing, dan ular. Seperti apa kisah misterius yang terjadi di sekitar makam Ki Ageng Jatisulur ini, Mister Tukul dan tim akan menguak misterinya malam ini. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Ria Winata, Dan- Via Valen. sekarang saya berada di lokasi makam Ki Ageng Jatisulur, Kelurahan Purbosuman, Ponorogo, Jawa Timur. Sangat luar biasa sekali aura yang ada di sini. Kuat. Bau ya? Dan di situ ada sosok yang sangat luar biasa sekali. Pas saya senter, Mbak Ria Winata, pas banget Mas Tukul ngambilnya. Nah, konon makam di sini sangat dikeramatkan oleh warga di sini. Bagaimana kalau kita langsung melihat makamnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Wah, luar biasa sekali. Bentar Pak ya, buka dulu nih. Nah, pemirsa bisa Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah bertemu dengan beliaunya, jadi dengan Bapak siapa? Bapak Rahmat dan Bapak Eru. Ya, Pak Rahmat, Pak Eru itu maaf di sini sebagai kasepuan. Jadi beliaunya ini adalah yang mengetahui seluk-beluk yang ada di tempat ini. Bisa diceritakan tentang makam ini sebenarnya siapa nih, mohon izin? Jadi makam yang belakang ini makam yang Ki Somo. Ki Somo lah, Jati ini dinamakan Jatisulur atau Jati Purbo. Mohon izin nih, boleh kita ke makam? Boleh, sama-sama. Mari. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang ini. Energi apa yang akan terlihat oleh Mbak Ria Winata dan Via Valen, dan apa yang lagi yang akan diceritakan oleh beliau-beliau?
ikuti terus. Misa Tukul jalan. Nah pemirsa, tampaknya energi sosok ini cukup kuat hingga Ahmad dan Mr. I ketarik ke sebuah Pak. Ya. Oh. Lagi ini dulu ya. Kiri ya. Ini. Kiri, Pak. Berdiri ya Pak? Duduk aja enak kayak gini. Ya. Nah pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari di seluruh tayang kita ini. Ini kita sudah di dalam ya di makam beliau-beliaunya ini. Nah kita akan nanya nih, Ki Kusumonya yang sebelah mana Pak? Ini kan ada sebelah ini itu Kusumo, yang itu abdinya lagi. Jadi maaf, waktu meninggal beliaunya selisih berapa tahun atau berapa? Ya lama itu tidak tercatat di buku, Mas. Itu. Mbak Ria. Ya. Bagaimana? Oh, bukan. Saya di sini. Hampir sama. Jadi susah dibedakan. Energi apa yang terlihat? Masuk ke dalam. Ya. Noh, kita di situ lah. Sosoknya ada berapa? Satu, dua. Saya lihat satu. Berpakaiannya? Pakai putih. Pakai lurus. Jadi sosoknya beliaunya ada di sini kata Mbak Lia seperti Jauh lagi bersila di situ. Lagi bersila. Ya memang orang-orang punya kanuragan, punya kelebihan dan keprihatinan itu dia selalu bersila. Jadi selalu berkomunikasi kepada yang di atas. Lah. Kamu kok tiba-tiba yang keram ini apa ya? Ini barusan ada kayak suara orang ngaung gitu, kayak suara harimau gitu ya. Bener nggak? sosok apa yang telah berinteraksi dengan Via Valen sehingga merasakan gesekan energi yang cukup kuat. Beliau bilang sama saya, sudah izin ya tadi ya Pak ya, cuman beliau barusan menanyakan ini siapa gitu. Terus saya bilang maaf kalau kurang sopan gitu. Tadi beliaunya nanya dan sosok harimaunya di sini seperti kayak menjaga agar tidak terjadi apa-apa. Mungkin kalau Bapak kan mungkin sudah sering di sini, bisa nanti menyampaikan langsung. Tadi saya sudah bilang sama beliau kalau kita di sini hanya silaturahmi ya Pak. Merinding. Soalnya tadi beliaunya Pak, dua-duanya Pak. tanya. Bagaimana cerita tentang pohon jati yang awalnya dari tongkat nih Pak? Iya. Monggo Pak. Jadi awalnya dari tongkat itu pembawaan dari Kartosura Diningrat. Iya. Pangeran Purbanagara itu yang ngasih tongkat itu adalah yaitu Pak Gubono I. Jadi untuk membawa sini untuk tanda Ki Sumo ini. Ya, Benar ada suara. ya, Ada suara. ya. Ini memang betulan Mas Nurut, bukan hanya main-main. Merinding, ini merinding. Merinding. Betul-betulan ini. Bener loh. Ini dua-duanya nih. Tuh, ini. Jadi ceritanya seperti itu. Iya, iya. Wah, luar biasa sih. Silakan, Nah pemirsa, tampaknya energi sosok ini cukup kuat hingga Ahmad dan Mr. I ketarik ke sebuah pohon jati yang cukup besar. Nah, pemirsa, sepertinya Mr. I dan Mas Ahmad lagi komunikasi dengan energi yang ada di pohon yang sangat luar biasa ini. Bapak, ini sebetulnya energi apa ini yang di sini ini sangat kuat sekali? Jadi ini untuk pertapa, dulu yang pertapa. Jadi yaitu yang dapat yang zonasi. Nah, yang menempati di sini itu namanya Ki Ageng. Iya, iya. Ini sangat teriakannya ini kita Iya, iya. tanya Mr. I dan Mas Ahmad nih. Iya, iya. Mr. I, ini kok sampai histeris banget teriakannya, terus sampai saya kedengeran lagi ngobrol dengan Pak Heru dan Bapak Heru. Tiba-tiba ada suara apa ini sebetulnya? Jadi Mas Teguh, waktu saya tadi di sana, itu ketarik ke pohon ini dengan kuat sekali Mas Teguh. Jadi seperti ada yang betok itu masih benar-benar ditarik sekali. Karena saya ketarik ke sini, saya rasakan memang kekuatan pohon ini mempunyai aura yang sangat kuat sekali. Betul. Kalau Mas Ahmad bisa nambahin? Tadi ada aura positif sama negatif Mas Teguh. Ketika saya lagi ada di belakang pohon ini kan Mas Heri, jadi kayak ada energi yang lain di sini pada satu sisi ternyata malah kita ketarik ke dalam sini. Iya, iya. Ini coba Mbak Ria mungkin bisa nambahin ini apa? Ya, kalau misalkan saya lihat ya di sebelah situ ada agak negatifnya di situ sih Mas. Jadi ini agak mulai kecium baunya ya.
Dan kalau misalkan di sini tadi lihat sosok di sini putih, saya tadi langsung hilang nih Mr. E di sini nih Mas. Iya, benar. Ini sosok berbaju putih di sebelah sini, di balik. Jadi ke belakang sana Di ke belakang, ya. Dari sini ke belakang. Itu tadi ada sosok yang bertapa yang bertapa di belakang sana. Oh ya, dia tadi dari sini. Pas kita lari dari sini, saya lihatnya di situ. Kalau Valen di sini merasakan apa? Kayak berat gitu Mas. Sini saya kayak apa? Kayak berat gitu lah. Udah enak gitu. Kayak energinya, iya. Tekanan energi soalnya di sini benar kata Ahmad ada negatif positif. Jadi tolong dinetralisir dulu agak kayaknya. Pusing, Ini agak pusing nih. Ya. Tolong dinetralisir. Kamu. Mr. I, Mas Ahmad dan Mbak Ria Valen. Ada pesan-pesan apa untuk warga di sini supaya tempat ini tidak dipakai hal-hal yang negatif nih, monggo. Kalau pesan-pesan saya Mas Tukul ya, jadi umpama warga ke sini atau mau ziarah, lebih baik berdoa, minta sama yang di atas. Di sini ini dianggap sebagai tempat pernah wali Allah ada di sini Mas Tukul. Jadi untuk mengingat dirinya bahwa manusia ini besok juga akan mati. Ini dari Bapak pesan-pesannya ke warga dan jadi pemirsa. Betul, tadi pesan-pesan Ki Ageng Zonasi itu orang hidup itu istilahnya yaitu memahayu hayuning bawono, senang sifat adil mahmuk wonowarto, welas asih sepodo-podo, dan menindakkan pekerjaan yang bagus dan selalu welas asih kepada sesama Mas. Setuju. Kalau kita menyayangi orang lain berarti kita menyayangi dirinya sendiri. Iya betul. Jadi kalau kita ingin membukakan pintu nerakanya kita ya jangan membenci orang. Jadi kalau kita membuka pintu surga kita harus menyenangkan orang atau berbuat baik. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Tim Mr. Tukul Jajaran mohon maaf. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang ada. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang ada ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jajaran, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jajaran di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, kearifan lokal, budaya, mitos, serta misteri-misterinya. Di manakah Mr. Tukul Jajaran akan datang lagi? Apakah di kota Anda? Itu terus Mr. Tukul Jajaran.